Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siska Siti Nurjana dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik menarik dalam psikologi agama, yaitu sumber jiwa keberagaman. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pendapat para ahli tentang jiwa agama. Yang kedua, yaitu fitrah sebagai potensi beragama. Dan yang ketiga, yaitu adalah pengertian fitrah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video ini. Untuk yang pertama yaitu pendapat para ahli tentang jiwa agama. Pandangan psikologi terhadap sumber keagamaan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok teori monistik dan kelompok teori fakulti. Kelompok teori monistik melihat sumber jiwa beragama manusia merupakan sebuah kesatuan dalam jiwa manusia. Sementara kelompok teori fakulti melihat sumber jiwa beragama manusia merupakan gabungan dari berbagai unsur kejiwaan dalam diri manusia. Menurut teori monistik, ada 2 pandangan dari 2 tokoh yang berbeda, yaitu Thomas van Aquino dan Friedrich Hegel, mengenai sumber kejiwaan agama. Menurut Thomas van Aquino, sumber kejiwaan agama berasal dari berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Jadi, ketika seseorang berpikir tentang agama, itu sebenarnya adalah refleksi dari cara berpikir manusia itu sendiri. Sebagai contoh, ketika seseorang mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam agama, itu sebenarnya adalah hasil dari proses berpikir manusia. Sementara itu, menurut Friedrich Hegel, sumber jiwa beragama adalah pengalaman yang sungguh-sungguh benar dan tepat kebenaran abadi. Berdasarkan konsep ini, agama hanya berkaitan dengan hal-hal atau persoalan yang berhubungan dengan pikiran. Misalnya, ketika seseorang merasakan kehadiran spiritual dalam ibadah, itu merupakan pengalaman benar-benar memperkuat keyakinan agama seseorang. Jadi intinya, dari teori monistik adalah bahwa kejiwaan agama berasal dari proses berpikir dan pengalaman yang benar-benar menguatkan keyakinan agama seseorang. Selanjutnya, yaitu adalah teori fakulti. Teori fakulti ini, tingkah laku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi oleh beberapa unsur yang penting. Unsur tersebut meliputi fungsi cipta, rasa, dan karsa. Nah, fungsi cipta adalah kemampuan intelektual manusia. Contohnya, dalam ilmu kalam atau ilmu teologi, orang menggunakan fungsi cipta untuk menilai, membandingkan, dan memutuskan tindakan-tindakan dalam lembaga keagamaan. Fungsi berpikir sangat penting dalam hal ini karena ajaran agama yang masuk akal sangat diutamakan. Nah, yang kedua adalah fungsi rasa. Nah, fungsi ini berperan dalam memberikan makna pada kehidupan beragama. Penghayatan yang seksama dan mendalam diperlukan agar ajaran agama terlihat hidup. Peranan emosi dalam agama juga penting, namun tidak boleh menjadi satu-satunya faktor yang dominan. Nah, yang ketiga ada fungsi karsa. Nah, fungsi ini adalah kemampuan eksekutif dalam jiwa manusia. Karsa mendorong pelaksanaan doktrin dan ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Tanpa adanya karsa, ajaran agama mungkin tidak dapat diwujudkan sesuai dengan kehendak reason atau tadi cipta dan emosi, yaitu rasa. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur tersebut saling berperan, di mana fungsi cipta menentukan kebenaran ajaran agama berdasarkan pertimbangan intelek. Nah, yang kedua, fungsi rasa menciptakan sikap batin yang seimbang dan positif dalam menghayati ajaran agama. Nah, yang ketiga, fungsi karsa mendorong praktik-praktik agama yang benar dan logis. Yang kedua, yaitu fitrah sebagai potensi beragama. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa hakikat dari penciptaan manusia adalah agar manusia dapat menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia. Untuk mencapai tujuan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta telah melengkapi manusia dengan berbagai potensi. Jadi, apabila potensi-potensi dasar manusia tersebut ditumbuh kembangkan secara optimal, maka diyakini bahwa manusia mampu mewujudkan dirinya sebagai seorang khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi pengabdinya yang setia. Dalam hubungannya dengan statusnya sebagai seorang hamba, manusia telah dianugerahi potensi dasar, yaitu fitrah. Fitrah tersebut berkaitan dengan keadaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Potensi fitrah dasarnya dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah yang lurus, yang seharusnya dipegang oleh manusia sepanjang hidupnya. Namun, banyak manusia keluar dari fitrahnya yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi manusia menurut Al-Quran. Nah, dalam ayat Quran Surat Ar-Rum ayat 30 menjelaskan bahwa manusia seharusnya menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus.
sesuai dengan fitrahnya telah Allah ciptakan. Hamka menjelaskan bahwa menghadapkan wajah kepada agama yang lurus berarti tetap berjalan di atas jalan agama yang telah ditetapkan oleh Allah. Fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia harus tetap dijaga dalam diri setiap individu. Dengan demikian, fitrah ini merupakan potensi dasar harus dikembangkan secara optimal agar manusia mampu mewujudkan dirinya sebagai seorang pengabdi Allah yang setia. Tetapi, kebanyakan manusia tidak menyadari pentingnya menjaga fitrah ini, sehingga mereka keluar dari keadaan fitrah yang seharusnya mereka pegang. Fitrah dalam agama Islam merupakan keadaan manusia yang lahir dengan kecenderungan untuk bertauhid atau percaya kepada Tuhan yang satu. Manusia lahir dalam keadaan fitrah ini tanpa adanya perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah ini tidak akan berubah dan tidak boleh diganti dengan keyakinan yang bertentangan. Manusia belajar tentang berbagai agama dan pengetahuan, namun fitrah yang baik akan tetap ada pada dirinya. Fitrah ini tidak akan diganti dengan keyakinan yang salah kecuali ada pengaruh dari luar, seperti seorang guru yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan fitrahnya. Keinginan manusia untuk mencari agama dan hidup beragama merupakan sifat alami yang ada dalam diri manusia. Hal ini didorong oleh fitrah dan cenderung bawaan yang ada pada dirinya. Manusia secara naluri akan mencari Tuhan dan hidup beragama, sebagaimana mereka berusaha mencari makanan ketika merasa lapar. Yang ketiga adalah pengertian dari fitrah. Menurut Mustafa Al-Maraghi mengatakan bahwa fitrah adalah sebagai kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. Secara fitri, manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Fitrah diambil dari bahasa Arab yaitu fatara yang berarti membuka atau menguak. Sedangkan makna fitrah sendiri merupakan asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal. Oleh karena itu, hari raya umat muslim yang sering disebut sebagai hari yang fitrah dengan arti sebagai kembali keadaan suci tanpa dosa. Fitrah merupakan keadaan yang dihasilkan dari sebuah penciptaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, fitrah adalah awal mula penciptaan manusia. Sebab lafaz fitrah tidak pernah dikemukakan oleh Al-Quran dalam konteks lain dengan manusia. Fitrah dalam diri manusia dalam konteks agama diartikan sebagai dasar keyakinan umat muslim yang mengikuti ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala meminta umatnya untuk meyakini syariat yang diajarkan dalam agama Islam dan mampu mengamalkannya. Kata fitrah disebutkan dalam 19 ayat Al-Quran, tetapi secara spesifiknya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Di ayat tersebut Allah menyatakan bahwa manusia seharusnya menghadapkan diri kepada agama, yaitu agama Islam, sesuai dengan fitrah yang telah diciptakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia seharusnya mengikuti ajaran agama Islam. Imam Bukhari juga berpendapat bahwa fitrah manusia sebenarnya adalah Islam. Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kemudian agama orang tuanya yang mempengaruhi apakah seorang menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak lahir manusia seharusnya memiliki kecenderungan untuk mengikuti ajaran agama Islam. Jadi, demikian fitrah dalam konteks agama Islam mengacu kepada keadaan bawaan manusia yang seharusnya mengikuti ajaran agama Islam. Meskipun banyak orang mungkin tidak menyadarinya, fitrah ini seharusnya membawa manusia kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan agama Islam. Demikianlah pembahasan kita mengenai sumber jiwa keberagamaan. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kita lebih memahami pentingnya keberagamaan dalam kehidupan beragama. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar dan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.